merawat orang tua, merawat mertua, itu sama Allah dimudahkan rizkinya. Sehingga yang harusnya jauh ke counter, ke tempat usaha, itu jadi dekat. Kemudian jadi lancar rizkinya. Tapi sayang, 1000 sayang, Mbak Umi pada saat itu belum mengenal riba. Jadi akhirnya masuklah ke riba, merosot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia. Ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa beli ke admin via WhatsApp maupun via Shopee. Klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silakan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor WhatsApp admin 0813 1543 0565. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Umi. Namanya agak panjang, tapi aku sebut aja Mbak Umi, di Jawa Timur. Aku nggak nyebut secara detail wilayahnya ya, daerah mana, karena aku juga belum nanya nih, takutnya mbaknya nggak mau kalau namanya dilengkapin gitu ya. Jadi daripada nanti udah jadi videonya udah tayang terus ternyata nggak mau, kan repot ya. Ini mumpung aku ada waktu, aku langsung bacain testimoninya nih teman-teman. Oke, langsung ya. Jadi dari Mbak Umi di Jawa Timur. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya dari Umi di Jawa Timur. Saya biasanya pakai akun di TikTok dan Instagram. Beberapa kali pernah konten di TikTok dan IG Kak Mel tentang sholawat. Mungkin pernah lihat ya. Alhamdulillah awal tahu sholawat dari channel Ustadz Yusuf Mansur, Mukhlis Marshall, dan terakhir Mbak Mel. Awalnya aku biasa aja, tidak terlalu mendawamkan. Meskipun kenal sholawat, mungkin hidup saya sebelumnya aman-aman aja, makanya tidak mengerti sama sekali keutamaan sholawat. Singkat cerita, 2 tahun sebelum pandemi saya pindah ke rumah mertua. Karena mertua sakit dan menemani tinggal bareng dengan beliau, jadi otomatis jualan konter kami juga pindah dekat rumah kami yang sebelumnya jauh dari rumah kami. Jadi pindah ke dekat rumah, sebelumnya jauh dari rumah. Saya dan suami buka counter servis dan paket data. Awal-awal lancar semua sampai bisa kredit mobil bekas, terus nggak lama ganti kredit mobil baru, kredit motor baru. Makin kesini makin saya tidak tahu kalau itu semua dosa karena riba. Masuk pandemi langsung merosot Mbak Mel. Sepi banget sampai motor diambil leasing, mobil saya dikembalikan karena nggak bisa bayar. Aku potong dulu ya, rezekinya jadi lancar banget. Tadinya Mbak Umi ini jauh gitu ya, letak tempat servisnya dari rumah. Tapi tinggal sama mertua, ngerawat mertua, akhirnya buka counter servisnya, buka yang deket rumah. Itu rezeki dari ikhlas merawat orang tua loh. Ya, merawat orang tua, merawat mertua, itu sama Allah dimudahkan rizkinya. Sehingga yang harusnya jauh ke counter, ke tempat usaha, itu jadi dekat. Kemudian jadi lancar rizkinya. Tapi sayang, 1000 sayang, Mbak Umi pada saat itu belum mengenal riba. Jadi akhirnya masuklah ke riba, merosot. Lanjut ya. Ya Allah, dari situ saya menurun drastis, ekonomi pernah sampai makan aja goreng ikan hasil mancing di kali, dan minyaknya pun minyak jelantah yang hitam banget. Tapi itu belum juga saya ngamalin sholawat, karena benar saya tidak tahu manfaat sholawat itu apa. Setelah selang beberapa bulan kami mulai dari awal jualan lagi. Awalnya sepi Mbak Mels, sampai sempat kepikiran mau ke dukun biar ramai konterku, tapi berpikir lagi mau ke dukun pasti biayanya mahal, mana punya uang. Tapi saya sholat, tapi nggak dawamin sholawat. Akhirnya saya dianjurkan teman saya untuk sholat hajat 40 hari dan membaca istighfar 1000 kali. Nggak sampai 40 hari, alhamdulillah ramai konternya Mbak Mel. Akhirnya nggak lama pandemi datang, merosot lagi, jualan sepi sampai sekarang pun, apalagi di sini wifi sudah ramai masuk kampung. Jadi penjualan paket data menurun, tapi alhamdulillah masih kebantu dari hasil servis HP.
Alhamdulillah token rumah pun yang daya 450 dari awal pandemi dapat subsidi 100.000 menurun 50.000. Sampai sekarang pun tokenku masih dapat subsidi 50%. Padahal aku tanya temanku yang dayanya 450, dia nggak dapat subsidi. Masya Allah, dapat subsidinya sampai 50% gitu ya teman-teman. Masya Allah, lagi-lagi berkah salawat, nggak selang lama tahun 2021, tepatnya mau puasa mertua meninggal. Sebelum mertua meninggal, saya dikasih ujian, jatuh dari motor sendirian, ditabrak, tapi anaknya bilangnya ke orang tuanya saya yang nabrak. Alhamdulillah saya dan sepeda saya nggak apa-apa Mbak Mel. Si anaknya yang sepedanya dia baru patah kecil-kecil dan minta ganti rugi ke saya nangis pas waktu orang tuanya datang ke rumah minta ganti rugi, benerin sepedanya sampai nggak rusak, kata suami diganti aja, padahal kami nggak ada uang sama sekali. Selang beberapa minggu sepeda sudah diperbaiki, ternyata biayanya dibagi separuh, dua, yang awalnya semua saya yang tanggung jadi ditanggung berdua. Masya Allah, dahsyatnya sholawat. Ujian dan kesenangan selalu berdatangan ya Mbak Mel. Tak sampai di situ, mertua meninggal selang 2 hari saya dikasih ujian ambeien sampai berdarah, kesakitan sampai berapa bulan ambeien gak sembuh-sembuh Mbak Mel. Masya Allah, dinikmati saja atas semua pemberian baik itu, merasakan sakit ataupun kesenangan. Mohon doanya Mbak Mel, saya lagi dawamin munjiat paling banyak 500 agar saya segera dikasih keturunan dalam pernikahan saya yang udah 14 tahun. Melihat kisah testimoni adiknya Mbak Mel, Kak Desiana, jadi semangat saya. Masa iya saya nggak bisa? Harus bisa dong punya bayi atau anak hasil sholawat. Kata Kak Desiana, ini nih anakku hasil sholawat kayak kayak gitu pas lihat story IG Kak Mel. Dan keajaiban lagi dikasih kepercayaan disuruh merawat tanah tetangga yang deket rumah. Ya Allah, nggak nyangka sampai sekarang salawatin Kak Mel dengan PD-nya saya bilang ke tetangga besok tanah ini dikasihkan ke saya karena orangnya emang tanahnya banyak Mbak Mel sampai nggak bisa ngerawat dan sekarang ditanamin suami. Dan paling dahsyat lagi pas waktu bayar kontrakan, konter gak ada uang. Pas waktu jatuh tempo kurang 1 bulan saya kencengin sholawat dan berdoa. Akhirnya ditolong teman suami dikasih uang 5 juta dengan cuma-cuma tanpa dibalikin. Padahal baru kenal dan akhirnya bisa bayar. Dan banyak sih Kamel keajaiban-keajaiban yang kecil yang tidak bisa diceritakan lewat testimoni. Nanti panjang banget semenjak ngamalin sholawat akhir 2019 meskipun gak bergelimang harta seperti dulu. Tapi alhamdulillah hati nyaman, santai, tenang. Meskipun kami hidup pas-pasan, tidak ada rasa takut besok mau makan apa atau mau ada makanan atau tidak. Dari hasil servis HP Kamil, tapi saya yakin pasti akan ada pertolongan Allah. Meskipun saat ini konter saya lagi sepi karena efek dari wifi masuk kampung, banyak yang pasang wifi, jadi beli paket datanya menurun, tapi nggak apa-apa Kamil. Rezeki sudah ada yang mengatur. Wifi juga cari nafkah, masa iya saya menyalahkan wifi? Berpikir baik, Allah sedang mempersiapkan hadiah indah buat saya. Alhamdulillah Kamil. Jadi semangat salawatan sekarang setelah banyak keajaiban dan ujian selalu berdatangan. Terima kasih Kamil sudah berbagi inspirasi buat pejuang Riyadhus Salawat. Semoga Kamil dan keluarga selalu sehat, berkah umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman Riyadhus Salawat tetap semangat dan istiqomah ya. Jangan lelah dan nikmati balik salawat. Tunggu ya Kamil. Insya Allah saya akan testimoni tentang kehamilan karena berkah salawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian itu belum kebaca dan banyak ngirim lagi. Assalamualaikum Kak Kamil, Allahu Akbar. Lagi-lagi Allah mendengar doaku. Kemarin siang curhat ke Allah minta servisan HP 2 aja ya Allah buat tambahan modal konter. Malamnya Allah kabulkan datang ke konter 2 HP yang harus diservis. Dan hari ini Allah dengar doaku lagi minta 2 HP servisan langsung, customer lama hubungin saya mau diservis juga HP-nya. Ya Allah, merinding Kak Mel, Allah begitu baik. Meskipun amanah aku 5 juta belum bisa bayar, tapi alhamdulillah Allah mendengar doa-doaku yang lagi sangat butuh uang dan darurat. Aku yakin Allah akan bantu melunasi hutangku Mbak Mel. Semakin yakin kalau apa-apa ngomong aja sama Allah. Seperti kita ngomong minta jajan pas waktu kecil ke ibu dan diberi. Terima kasih Mbak Mel sudah memotivasi semua orang agar kalau ada masalah apapun larinya ke Allah dengan sholawat. Semoga Kamil sehat selalu bersama keluarga dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Umi di Jawa Timur. Aku tadinya sempat nanya,
Mbaknya ini baca salawat apa, tapi karena belum dijawab dan aku juga harus buru-buru, jadi ya udah aku langsung bacain aja testimoninya. Sebenarnya kan mau salawat apapun ya teman-teman, yang penting kita istiqomah, insya Allah akan datang pertolongan Allah dari arah yang tidak kita duga-duga. Ya, kita doain teman-teman semoga Mbak Umi bisa segera punya keturunan 14 tahun ya Allah Mbak. Sabar banget ya Mbak ya, insya Allah segera punya keturunan. Baca munjiat minimal 500 kali. Ingat, baca munjiatnya minimal 500 kali ya. Paksa, insya Allah bisa. Paksain, habis sholat jangan langsung buru-buru pergi. Baca 40 munjiat misalnya atau 50 munjiat, 5 kali sholat, 6 kali sholat sama 2, udah 300. Nanti 200-nya bacanya setelah tahajud. Jadi total udah 500 salawat munjiat sehari. Insya Allah bisa Mbak ya. Dan teman-teman jangan khawatir ya. Kita kan selalu mikir kadang-kadang suka ngedengerin omongan orang-orang yang tidak sepaham. Nanti kalau sholawatan yang minta dunia, ada tuh yang komentar begini teman-teman ngomong-ngomong. Ada yang komentar begini. Aku pernah dengar ceramah, kalau kita minta dunia, Allah kasih dunia kontan. Dengan sholawat dikasih dunia kontan. Tapi kita nggak dapat syafaat. Nah gitu ya. Itu. Dan aku jawabnya gini, aku mengutip dari ceramahnya Habib Novel Al-Idrus. Beliau bilang, yang merintah kita salawat siapa? Allah. Maka ketika kita bersolawat, artinya kita sedang menjalankan perintah Allah. Ya kan? Kalau kita menjalankan perintah Allah, artinya kita tawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka apa yang menjadi masalahnya diselesaikan. Yang punya utang dilunasin. Yang punya urusan, punya keinginan dikasih sama Allah. Itu buat orang-orang yang bertakwa. Tuh teman-teman. Jadi ketika kita butuh utang lunas, pengen punya keturunan, pengen dapat pekerjaan, ya itu kan dunia. Tapi kita ngejarnya akhirat. Kita pakai sholawat, artinya kita mengejar dunia dengan cara mengejar akhirat. Kita butuh dunia, kita minta dunia dengan cara mengejar akhirat, seperti itu. Dan itu nggak apa-apa, dan itu yang benar. Yang salah itu ketika kita butuh dunia, kita mengandalkan diri kita sendiri. Ketika kita butuh dunia, kita nyarinya orang yang bisa bantu kita, orang yang punya kuasa, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya misalnya uang dan lain-lain. Kita ngandelinnya mereka. Itu yang salah. Ya. Dan untuk kalau misalnya dibilang nanti kita nggak dapat syafaat, kan janjinya Allah ketika kita bersholawat, Allah bukakan 70 pintu kebaikan akhirat dan Allah bukakan 30 pintu kebaikan dunia. Kebaikan akhirat ya itu tadi salah satunya, syafaat. Kita jadi semangat ngaji, kita jadi semangat ibadah, kita jadi ngelakuin banyak hal-hal kebaikan yang berkaitan dengan ibadah. Kita jadi seperti itu, kebaikan akhirat. Dan kebaikan dunia apa? Ya hajat kita terkabul. Ya, sama Allah malah dikasihnya lebih banyak kan pintu kebaikan akhirat, 70 pintu kebaikan akhirat dan 30 pintu kebaikan dunia. Jangan khawatir, jangan takut, udah salawat aja. Toh nanti dengan sendirinya kita akan bersalawat karena Allah dan Rasulnya, bukan lagi karena ingin ini dan itu. Itu akan kita rasakan suatu hari nanti bagi teman-teman yang sekarang salawatnya masih karena ngejar dunia, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dengan sendirinya nanti kita bisa lillahi ta'ala. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Umi cepetan punya anaknya ya, amin. Ya Allah, mudah-mudahan Mbak Umi bisa segera punya keturunan. Mbak Umi semangat ya, amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang nonton, semoga rezeki kalian barokah, utang kalian lunas, doa-doa kalian segera diijabah. Terima kasih ya udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.